Kegiatan saya selain memberikan kelas training dan konsultasi untuk CRM maupun public speaking, saya juga aktif untuk menulis. Nah, ini beberapa buku yang sudah sempat saya tulis. Rumputku lebih hijau dari rumput tetangga. Nah, itu kemudian ada Jatuh Cinta pada Pendengaran Pertama, Service Excellence in Hospital, Kemitraan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Ya, Kepala Sekolah Itu Keren, dan buku terakhir yang sedang proses penulisan, itu Berpacaran dengan Pelanggan. Berpacaran dengan Pelanggan ini isinya adalah A to Z tentang CRM. Nah, semoga nanti setelah terbit, ya teman-teman bisa mendapatkannya. Insya Allah tahun ini terbit ya. Nah, malam hari ini, apa yang saya sharing kepada teman-teman, sebagian besar adalah pengalaman selama kami membantu para klien yang khususnya dalam pengelolaan pelanggan. Gitu ya, sehingga harapannya ini praktis gitu ya, bukan teori tapi ilmu-ilmu praktis yang nanti teman-teman bisa terapkan di bisnis teman-teman masing-masing. Gitu, dan di bulan Juni dan Juli kita sudah melakukan kelas seperti ini. Di bulan Juni ada 389 peserta dengan 8 kelas, di bulan Juli lalu ada 7 kelas, dan di bulan ini ada 8 kelas, dan ini kelas keempat. Itu pengantar dari saya, dan teman-teman malam hari ini kita akan belajar 5 hal ini. Gitu ya, 5 hal ini. Kemudian intinya ada di poin 4 dan poin 5. Nah, cuman sebelum kita belajar strategi 4R, kemudian loyalty program, kita mesti mengetahui CRM secara global itu seperti apa, gitu ya. Nah, untuk poin 1, teman-teman, poin 1 ini saya sampaikan secara sekilas saja, karena ini beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa bayangkan di bisnis teman-teman masing-masing. Pertama, ya apakah ada data pelanggan yang tercatat dengan baik? Harapannya ini jawabannya iya. Kemudian yang kedua, apakah data pelanggan itu dilakukan analisa? Harapannya jawabannya iya. Nah, sambil dibayangkan di bisnis teman-teman masing-masing ya, ada data pelanggan, kemudian data pelanggan itu dianalisa. Yang ketiga, apakah ada strategi penanganan pelanggan? Strategi penanganan pelanggan itu pelanggan yang baru beli diapakan, pelanggan yang aktif diapakan, pelanggan yang belanjanya banyak diapakan, ada interaksi atau tidak. Nah, itu penanganan pelanggan. Apakah ada strategi seperti itu? Semoga jawabannya iya, gitu ya. Kemudian apakah ada komunikasi intens antara perusahaan dengan pelanggan? Nah, ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemasar untuk menjalin komunikasi dengan pelanggan. Kemudian yang kelima, apakah program yang dibuat itu berdasarkan profil pelanggan? Ya, jangan sampai kita membuat program loyalty, kita membuat program dasarnya adalah kompetitor membuat program diskon, yuk kita buat program diskon yuk. Kompetitor membuat acara gathering, yuk kita membuat acara gathering. Dasarnya bukan itu. Membuat program dasarnya adalah sesuai dengan profil pelanggan. Nah, di bisnis teman-teman apakah sudah melakukannya seperti itu? Bila jawabannya iya, maka artinya sudah menjalankan strategi CRM dengan baik. Kemudian yang keenam, apakah loyalty program dijalankan? Ya, program-program yang tujuannya adalah untuk membangun loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan indikasinya apa? Loyalitas pelanggan indikasinya adalah mereka tetap menggunakan produk dan layanan kita. Syukur-syukur menjadi lebih banyak dan merekomendasikan kepada orang lain. Itu menjadi indikasi bahwa dia pelanggan tersebut loyal. Nah, apakah di bisnis teman-teman ada loyalty program yang dijalankan? Kemudian, apakah penjualan kepada pelanggan yang ada lebih besar dibandingkan pelanggan baru? Nah, bisnis itu sumber pemasukannya dari dua, pelanggan baru atau dari pelanggan existing yang beli lagi. Nah, apakah yang dari pelanggan existing ini lebih besar dibandingkan pelanggan baru? Nah, jawabannya iya atau enggak. Sekarang kita lebih banyak pelanggan baru. Omset kita dari pelanggan baru. Nah, kemudian yang terakhir, pertanyaan ke-8 adalah
apakah aspek relationship sudah menjadi prioritas atau fokus dari strategi di perusahaan? Nah, teman-teman, bila pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini semuanya jawabannya adalah iya, maka di bisnis teman-teman artinya sudah menjalankan strategi CRM dengan baik. Nanti tinggal kita lihat kadarnya seberapa. Oh ya, kita punya data pelanggan. Nah, data pelanggannya sebaik apa? Kita melakukan analisa pelanggan, analisanya sudah sedalam apa gitu ya. Kemudian, oh ya, kita mementingkan aspek relationship. Nah, tinggal itu. Nah, bayangkan kalau pertanyaan 1 sampai 8 ini, itu jawabannya adalah belum, maka ya kita segera memulainya. Nah, segera memulainya. Itu pengantar dari saya. Nah, teman-teman, bila antara 1, 3, 5, 6, 7, 8 pertanyaan ini jawabannya iya, maka sebenarnya teman-teman dengan mudah bisa menjawab pertanyaan lanjutan ini. Berapa jumlah pelanggan Anda saat ini? Oh, pelanggan di bisnis kami ada 1.257. Oke, dari 1.257 berapa yang aktif? 35%-nya, 360 pelanggan. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, berapa persen kontribusi penjualan dari pelanggan existing dibandingkan total? Misal omset total kita adalah 10M, berapa M kontribusi dari pelanggan existing? 80%. Oke, bagus sekali. Artinya, bisnis kita berhasil mempertahankan, membuat pelanggan itu tetap berbisnis dengan kita. Buktinya apa? Buktinya 80% omset kita itu disumbang dari pelanggan existing. Pelanggan existing yang beli lagi. Kalau tadi misalnya omsetnya 10M, kemudian 9M-nya adalah dari pelanggan baru atau akuisisi pelanggan baru. Maka yang pelanggan lama kemana? Gitu ya. Nah, ini jadi indikasi apakah implementasi CRM kita berjalan dengan baik atau tidak, yaitu dengan menghitung berapa persentase penjualan dari pelanggan existing. Kemudian, berapa retention rate? Nah, retention rate ini adalah kalau tahun 2018 kita punya pelanggan jumlahnya 1.000. Nah, tahun ini dari 1.000 pelanggan itu yang masih aktif belanja ada 300. Maka retention rate kita adalah 30%. Karena yang 70% sudah tidak menggunakan produk atau jasa kita lagi. Yang berhasil kita retain, berhasil kita pertahankan 30. Maka retention rate kita 30%. Ini jadi indikasi bahwa implementasi CRM kita berjalan dengan baik atau tidak dengan melihat retention rate. Retention-nya 50%, 60%, 70%. Ada satu bisnis yang kemarin kita bantu, itu retention rate di tahun 2018 mereka adalah 17%. Jadi dari hampir 1 juta pelanggan di tahun 2017, 990.000 sekian, itu di tahun 2018 tersisa 170.000. Artinya retention rate-nya 17%. Maka di tahun berikutnya, implementasi CRM tujuannya adalah salah satunya meningkatkan retention rate. Bayangkan kalau bisnis harus mengganti dengan pelanggan baru, akuisisi pelanggan baru terus, maka effort, biaya, energi akan terkuras ke sana. Nah, itu makanya jadi indikasi berapa retention rate di dalam bisnis kita. Nah, semoga teman-teman juga melakukan perhitungan seperti ini, sehingga kita tahu seberapa baik implementasi CRM di bisnis kita masing-masing. Kontribusi penjualan dari customer existing dibandingkan customer baru. Nah, itu kita juga bandingkan. Idealnya adalah dari pelanggan, tergantung strategi bisnis sebenarnya, tapi idealnya kontribusi penjualan dari pelanggan existing lebih tinggi dibandingkan dari pelanggan baru. Karena mencari pelanggan baru, nanti di belakang kita bahas, mencari pelanggan baru itu biayanya jauh lebih mahal dibandingkan kita mempertahankan pelanggan yang ada. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa dalam, seberapa baik implementasi CRM di dalam bisnis
kita. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi CRM, yaitu konsep CRM secara global. Konsep CRM secara global itu seperti apa? Mari kita lihat, teman-teman. Dan bagi teman-teman, bila ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, boleh langsung ketik di kolom chat. Nanti kita komentari. Nah, tadi di depan sudah kita singgung, ini masuk di latar belakang ya, bahwa jualan itu selalu kepada customer baru atau kepada customer existing. Ya, selalu bisa dibagi dua ini. Kita jualan kepada customer baru, artinya akuisisi, mendapatkan pelanggan baru, kemudian kita jualan, muncul omset. Kemudian yang kedua adalah kita mendapatkan omset dari pelanggan existing. Nah, pelanggan existing artinya pelanggan yang ada kita retain, kemudian mereka tetap aktif menggunakan produk kita. Bahkan kita bisa kembangkan dengan cross-selling dan upselling untuk meningkatkan pemasukan atau pembelanjaan dari pelanggan existing itu dengan strategi cross-selling atau upselling. Jadi, ini yang menjadi latar belakang mengapa kita mesti implementasi CRM. Latar belakang kedua, teman-teman, latar belakang kedua adalah ini contoh. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi pelanggannya Telkom, dulu kita langganan telepon rumah, ya. Kemudian setelah langganan telepon rumah kita dihubungi oleh Telkom, kemudian ditawarkan produk kedua, maka kita menjadi pelanggan Telkom 2P, yaitu produk keduanya Speedy. Jadi kita langganan telepon rumah plus Speedy. Kita menggunakan dua produk. Kemudian karena kita bisa di-maintain dengan baik, di-manage dengan baik oleh Telkom, akhirnya kita ditawarkan produk berikutnya. Kita akhirnya menggunakan 3P, yaitu telepon rumah, Speedy, dan UCTV, dan seterusnya. Ya, kemudian masuk ke Speedy Home Monitoring, kemudian Smart Home Appliance. Gitu ya. Kemudian kalau di bisnis teman-teman masing-masing punya berapa produk. Nah, customer kita sekarang sudah menggunakan berapa produk, berapa layanan. Maka customer yang saat ini baru menggunakan satu layanan atau satu produk, sementara produk kita banyak, kita bisa lakukan strategi cross-selling. Nah, ini di latar belakang mengapa kita implementasi CRM. Yang berikutnya, teman-teman, kita pernah belajar customer life cycle ini, bahwa mulai dari suspek, prospek, first buyer atau initial customer, repeater, loyal, sampai menjadi partner. Nah, teman-teman, kalau dalam bisnis, intinya adalah mengapa customer bisa naik dari level 1, level 2, level 3, sampai suatu saat menjadi partner, itu karena ada benefit yang kita tawarkan. Nah, di dalam CRM, kita belajar bagaimana menyusun benefit sesuai dengan masing-masing profil pelanggan. Bukan satu benefit yang kita berikan secara massal kepada seluruh customer, tapi kepada segmen-segmen tertentu. Yang itu kita nanti pelajari di value proposition. Jadi, intinya untuk mempertahankan dan mengembangkan, mendapatkan, kemudian mempertahankan dan mengembangkan pelanggan, intinya adalah adanya benefit yang kita delivery kepada pelanggan. Kemudian latar belakang berikutnya, teman-teman, ini rasanya sudah sangat familiar bagi kita semua, adanya hukum Pareto, di mana kalau Pareto menyatakan bahwa 20% pelanggan memberikan kontribusi 80% omset kita. Di setiap bisnis tentu angkanya beda-beda. Seperti di sini saya contohkan satu contoh vitamin ini, 5% pelanggan memberikan kontribusi 83% omset. Artinya customer di piramida atas ini, customer yang 5% ini menjadi customer yang sangat penting. Bayangkan kalau kita kehilangan 5% customer ini, maka si vitamin itu kehilangan 83% omsetnya. Itulah mengapa dalam CRM kita mesti melakukan segmentasi customer berdasarkan monetary seperti ini. Sehingga kita tahu customer-customer di piramida atas itu yang mana, siapa, profilnya seperti apa, kita harus berikan perlakuan seperti apa. Nah, itu hukum Pareto dan banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan ada satu bank di mana 1% customer-nya menyumbang 65% bisnis dari bank tersebut. Bayangkan kalau 1% itu kita kehilangan 1% itu, kita bisa kehilangan 65% bisnis kita. Itulah mengapa di dalam CRM kita perlu
pelajari yang namanya analisa pelanggan, segmentasi, kemudian kita buat perlakuan atau treatment sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Nah, ini masih ada di latar belakang. Nah, teman-teman, grafik ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak melakukan upaya apa-apa, kalau misalnya kita tidak memberikan servis yang baik, kemudian kita tidak ada interaksi dengan pelanggan, maka 68%, grafik ini menyatakan begitu ya, 68% pelanggan kita tidak menjadi pelanggan kita lagi, tidak menggunakan produk dan jasa kita lagi, karena layanan yang buruk. Layanan yang buruk itu mulai dari nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi, nggak ada perhatian, kemudian nggak ada benefit yang kita berikan, maka grafik ini berbicara bahwa 68% pelanggan pergi meninggalkan kita karena servis yang buruk. Dalam CRM, kita belajar bagaimana kita memberikan treatment, memberikan perhatian sesuai dengan porsi masing-masing pelanggan. Pelanggan yang pergi karena tidak puas dengan produk ada, tapi prosentasenya nggak besar. Berpaling ke kompetitor ada, tapi tidak besar. Ya mungkin kondisi saat ini sangat dinamis ya, di mana swinger. Nah, kalau istilahnya itu customer itu gampang sekali pindah dari satu produk ke produk yang lain. Nah, itu kondisi saat ini. Tapi minimal kalau misalnya grafik ini kita balik, berarti kalau kita bisa melakukan treatment yang baik, interaksi yang baik, perhatian yang benar, kemudian memberikan benefit yang benar, minimal kita bisa menyelamatkan 68%. Hanya dengan kita memberikan perhatian yang benar kepada masing-masing profil pelanggan. Nah, CRM itu R-nya adalah relationship. Nah, relationship itu menjawab 68% ini. Gitu. Walaupun relationship nanti juga berdampak terhadap kepuasan, berdampak terhadap dan lain-lain. Sehingga ini menjadi latar belakang mengapa kita mesti implementasi CRM. Nah, tadi di depan sudah saya singgung bahwa mencari pelanggan baru itu 5-10 kali lebih mahal dibandingkan upaya, effort, biaya untuk kita mempertahankan pelanggan yang ada. Jadi mau pilih yang mana? Ya, kita selalu cari pelanggan baru terus-menerus sehingga profit kita menjadi tipis, atau kita menjaga, meretain, mengembangkan bahkan pelanggan yang ada. Sehingga hasilnya adalah profit kita menjadi lebih tebal. Bayangkan kalau customer-customer kita karena tidak ada perhatian, karena tidak ada treatment, karena tidak ada interaksi, akhirnya pindah ke kompetitor, menggunakan produk kompetitor, maka untuk memenangkan mereka kembali itu prosesnya panjang, lama, dan memerlukan biaya yang sangat besar. Di sini sampaikan 50-100 kali lebih mahal. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa latar belakang mengapa kita mesti implementasi CRM. Maka saya ucapkan selamat karena teman-teman malam ini sudah memutuskan untuk bergabung di kelas CRM malam hari ini. Harapannya nanti teman-teman bisa mengambil inspirasi dan bisa diterapkan di bisnis teman-teman masing-masing. Dan latar belakang yang terakhir, teman-teman, bahwa dari sekian banyak faktor yang membuat pelanggan itu loyal kepada kita, kita bisa golongkan jadi 3 ini. Yaitu yang membuat pelanggan tetap menggunakan produk dan layanan kita, itu adalah value, brand, dan yang ketiga, relationship. Value itu seperti yang mulai dari harga, kualitas, gitu. Value nanti kita pelajari di bab 3. Kemudian layanan, kecepatan, kemudian desain produk, itu value yang membuat pelanggan itu membeli, kemudian terus menggunakan produk dan jasa kita. Harga, diskon, dan seterusnya itu value. Brand, sebaik apa brand kita dikenal oleh masyarakat, sebaik apa brand kita diasosiasikan oleh para pelanggan kita. Oh, kalau brand itu, oh kalau saya ngopi di situ itu status saya naik gitu. Maka kalau ngopi di situ gitu ya. Kalau ngopi di situ, ini loyalitas karena brand itu membuat kita menjadi naik statusnya gitu. Ada itu brand, sebaik apa brand itu menjadi alasan untuk pelanggan itu terus menggunakan produk dan jasa kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ini yang sangat
sangat penting. Kalau value itu mudah sekali ditiru, dimodifikasi oleh kompetitor. Kita membuat harga, misalnya kita punya produk harganya 100.000. Dengan kualitas yang sama, dengan desain yang sama, kompetitor bisa menjual produk yang sama dengan harga 90.000. Kalau yang kita tonjolkan adalah harga tadi, maka ya customer akan berpindah ke 90.000, orang sama kok barangnya, kualitasnya sama, maka value mudah sekali kita memberikan diskon 10%, kompetitor memberikan diskon 15%, pindah nggak? Pindah. Kita ada program poin, kompetitor juga program poin. Hadiahnya kita ada macam-macam. Kompetitor juga hadiahnya lebih bermacam-macam lagi. Sama-sama program poin, tapi ternyata lebih menarik. Nah, ini mudah sekali ditiru dan dimodifikasi untuk brand dan value. Sementara untuk relationship, ini adalah hal-hal yang sama-sama kita melakukan membangun hubungan dengan pelanggan, tapi belum tentu bisa ditiru dengan mudah oleh kompetitor. Maka relationship ini menjadi satu hal yang bisa kita andalkan untuk pelanggan itu tetap bertahan dengan kita. Nah, itulah mengapa di dalam CRM kita belajar namanya relationship. CRM R-nya adalah relationship. Nah, CRM itu, ya kalau tadi kita belajar, intinya kalau dalam bisnis, kita mulai dari identifikasi, kemudian kita akuisisi, customer itu beli pertama kali, kemudian kita pertahankan, dan kita kembangkan. CRM itu akan memaksimalkan, mengoptimalkan di setiap proses ini. Gitu ya. Jadi implementasi CRM, identifikasinya jadi lebih maksimal, kita mengenal pelanggan lebih baik, akuisisinya, closing rate-nya menjadi lebih tinggi, retensinya, tingkat keberhasilan kita meretain pelanggan lebih tinggi, kemudian pengembangan, upselling, cross-selling itu menjadi lebih optimal bila kita implementasi CRM. Ini sama ya, ini kalau ini kita bagi 4, ini kita bagi lebih detail lagi. Ini lingkaran yang dulu dikenalkan oleh Pak Hermawan Kertajaya. Identifikasi itu mulai dari di sini ya. Kemudian akuisisi, retensi menjadi customer repeater, kemudian menjadi loyal, itu berarti pengembangan. Ini pengembangan. Nah, untuk memaksimalkan masing-masing langkah ini, identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan, di dalam CRM yang kita lakukan adalah membangun relationship. CRM, Customer Relationship Management, pengelolaan hubungan pelanggan. Hubungan itulah yang memaksimalkan identifikasi, memaksimalkan akuisisi, memaksimalkan retensi, dan memaksimalkan pengembangan customer. Gitu. Jadi, mengembangkannya seperti apa? Mengoptimalkannya seperti apa? Oke, baik. Mbak Melan Kesman, itu nanti akan jadi pembahasan di strategi 4R ya. Nanti kita bahas di sana. Ini kita masih ada di bab 2. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, mengoptimalkan di setiap level ini, itu mulai dari mengenal pelanggan, mengetahui potensi, mengetahui segmennya. Dulu kita kenal namanya STP. Ya. Kemudian dalam proses akuisisi, CRM akan meningkatkan closing rate. Meningkatkan closing rate kenapa? Karena kita bisa menawarkan produk yang tepat, kemudian menawarkan kepada orang yang tepat gitu. Itu di akuisisi. Kemudian dalam retensi, tingkat keberhasilan kita meretain customer itu menjadi lebih tinggi karena kita mengenal pelanggan dengan sangat baik. Kemudian, nah dalam pengembangan, proses upselling dan cross-selling, referral kita bisa lakukan dengan baik. Nah ini garis besar tentang CRM, jadi intinya CRM itu bekerja memaksimalkan di setiap tahapan ini, tahapan identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan melalui relationship. Ini
Ini ada 4 jenis relationship yang teman-teman bisa bangun di dalam CRM. Kita akan bahas relationship yang pertama dan kedua. Relationship pertama itu adalah customer dengan kita, itu ada ikatan hubungan. Ikatan hubungan, kalau finansial bond, berarti hubungan itu terjadi karena ikatan yang disebabkan karena benefit secara finansial. Benefit secara finansial itu apa? Ya hal-hal yang berbau finansial, mulai dari hadiah, harga, voucher, poin, beli satu gratis satu. Kadang-kadang kita terikat dengan satu produk, terikat dengan satu brand karena kita sedang mengumpulkan poin. Kita terikat dengan satu produk karena produk ini harganya paling masuk akal. Nah, sehingga terjadi ikatan secara finansial. Nah, ikatan secara finansial itu menghasilkan financial bonding gitu. Di sebelah kanannya itu ada tanda relationship-nya lemah, kemudian semakin bawah itu relationship-nya semakin kuat. Nah, relationship yang kedua, teman-teman, itu adalah emotional bonding atau social bonding. Itu adalah hal yang kita lakukan tidak terkait dengan transaksional. Kita membuat acara gathering, kita melakukan acara kegiatan visit, kemudian kita ucapan ulang tahun, kemudian greeting, ucapan terima kasih sudah menggunakan produk, itu hal yang sifatnya emosional. Hasilnya adalah social bonding atau emotional bonding. Jauh lebih kuat dibandingkan, bayangkan kalau misalnya kita punya pelanggan, ya pelanggan itu kita punya ikatan yang sangat baik, pelanggan menjalankan hobinya, kadang-kadang kita temani, kemudian pelanggan curhat kita dengarkan, maka terjadi ikatan yang namanya ikatan emosional. Gitu. Dan yang ketiga, keempat, nanti kita bisa pelajari di lain waktu, ini B2B, biasanya bisnis B2B. Gitu. Nah, ini contoh-contoh kegiatan relationship yang kami lakukan, ya mulai dari gala dinner. Kadang-kadang kita, ini kebetulan distributor kami yang ada di Cirebon, ya kita datang ke Cirebon membawa dokter untuk suntik vitamin, kemudian dilanjutkan gala dinner, besok paginya breakfast, dan kemudian kita kembali ke Jakarta untuk membangun hubungan. Atau kadang-kadang kita menemani customer itu ngobrol, diskusi, ngopi, kemudian ya semuanya kita dengarkan, besoknya kita kembali ke Jakarta. Nah, ini hal-hal yang sifatnya, atau misalnya customer itu di setiap hari Sabtu, Minggu menjalankan hobinya. Ada yang hobinya mancing, ada yang hobinya adu burung, ada yang hobinya main tenis gitu. Nah, teman-teman sales itu kadang-kadang di hari Sabtu, Minggu dijadwalkan untuk menemani para customer itu menjalankan hobinya. Ini dalam rangka kita membangun hubungan. Kalau kegiatan visit ke customer itu dalam rangka membangun hubungan juga. Hasilnya adalah relationship bonding, emotional bonding. Nah, emotional bonding menjadi faktor yang sangat baik untuk kita bisa mempertahankan pelanggan itu. Yes, itu sehingga ada banyak pertanyaan. Baik. Mana saya cek ya. Oke, dari Mbak Melan ya. Oke, saya selesaikan slide ini dulu. Saya selesaikan slide ini. Jadi intinya teman-teman, dalam penerapan CRM, kita punya customer, kemudian customer itu kita lakukan analisa, kita segmentasi, ada customer kelas A, kelas B, kelas C, kemudian ada customer yang belinya banyak, belinya sedang, ada customer yang aktif, customer nggak aktif, bahkan kita bisa segmentasi berdasarkan demografi juga, gitu. Setelah kita melakukan segmentasi, kita menyusun benefit. Nah, ini di kotak ketiga ini ya. Kita menyusun benefit yang nantinya kita berikan kepada pelanggan. Lihat tadi di latar belakang di awal bahwa untuk customer naik dari level 1, level 2, level 3 sampai suatu saat jadi advocate membela produk kita, itu karena ada benefit yang kita delivery kepada mereka. Maka tahapan ketiga dari CRM adalah kita menyusun benefit, dan benefit itu nanti kita
delivery kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program. Nah, bahasan kita malam hari ini, teman-teman, kita akan membahas strategi 4R, itu adalah loyalty program dengan tujuan 4R ini. Nah, ini konsep garis besar CRM, bagaimana kita memanage pelanggan, hasil akhir yang kita harapkan adalah kita bisa mempertahankan dan mengembangkan pelanggan untuk tetap menggunakan, bahkan menggunakan lebih banyak dan merekomendasikan kepada pelanggan lain. Maka tadi kan faktor loyalitas itu garis besarnya ada 3, yang mulai value, brand, dan relationship. Nah, loyalitas itu dibangun karena relationship. Tadi relationship kita bagi ada 4. Financial relationship, emotional relationship, business relationship, dan structural relationship. Nah, relationship hanya akan bisa terjadi kalau kita ada interaksi. Interaksi terjadi dalam rangka kita delivery, benefit, atau value kepada pelanggan. Nah, ini yang kita kelola di dalam strategi CRM. Oke, baik teman-teman. Kita lihat dulu tadi pertanyaan dari Mbak Melan. Ya, Mbak Melan mau dibacakan chatnya saja atau mau disampaikan secara langsung melalui suara? Saya bacakan saja ya. Oke, bagaimana strategi untuk mengaktifasi kembali pelanggan yang berstatus buyer? Nah, langkahnya ada 3. Langkahnya ada 3. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa dulu customer ini menggunakan produk kita karena apa. Jadi kita ngobrol dulu dengan si pelanggan ini. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui mengapa sekarang dia tidak menggunakan produk kita lagi. Apakah karena kualitas? Apakah karena kita kurang perhatian? Apakah dia menghendaki sesuatu yang lebih? Yang itu yang bisa kita tanyakan. Kalau misalnya customer kita itu biasanya customer B2B, misalnya dia toko atau distributor, orientasi mereka itu 3 besarnya adalah harga, potongan harga atau cashback, dan hadiah. Nah, maka kita harus cari tahu dulu apa alasan dia tidak menggunakan produk kita lagi. Oke, nah itu maka setelah kita tahu mengapa dia tidak menjadi pelanggan kita lagi, itu yang kita berikan solusi. Contoh kasus ya. Contoh kasus, saya punya di satu kota itu ada 250 kios pupuk. Yang aktif kurang lebih 60-an. Berarti ada 190 kios yang dulu jualan pupuk kita, sekarang enggak. Sekarang enggak. Maka program yang pertama kali kita lakukan adalah kita ngobrol dengan 190 kios tadi melalui kegiatan gathering. Nah, gathering itu sifatnya kegiatannya santai, relationship. Nah, disitulah sebenarnya kita kesempatan untuk ngobrol, mendapatkan masukan dari mereka. Kenapa mereka tidak menjual pupuk kita lagi? Dan akhirnya kita mendapatkan banyak insight melalui kegiatan gathering itu. Selain kegiatan gathering, kita menggali informasi itu melalui kegiatan teman-teman sales yang melakukan visit ke masing-masing kios tersebut. Nah, setelah tahu alasannya, baru kita buat program untuk aktivasi mereka. Ada yang sebagian besar mereka lebih suka menjual pupuk kompetitor karena kompetitor ada program emas. Kita nggak ada. Maka salah satu solusi yang kita buat, yang kita launching di bulan Juli lalu adalah program hadiah pilih sendiri, termasuk di dalamnya ada emas. Kemudian ada beberapa kios yang menyampaikan bahwa dia
mereka komplain terhadap kemasan kita yang gampang sobek, bla 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 bla. Nah, itu menjadi alasan juga. Kemudian ada alasan juga bahwa petani tidak lagi membeli pupuk kita kepada si kios itu, tapi lebih membeli pupuk kompetitor. Maka solusinya adalah kita buat kegiatan edukasi kepada para petani. Nah, intinya begitu. Intinya kita terhadap untuk sebelum aktivasi, maka kita cari tahu dulu alasan mengapa tidak menggunakan lagi. Itu yang kita solusi. Kemudian bagaimana cara membangun relationship? Yes, makanya ada kegiatan-kegiatan garis besar yang perusahaan atau kita sebagai pebisnis yang lakukan, garis besarnya itu ada dua, relationship activity dan selling activity. Seberapa banyak program-program relationship activity yang kita lakukan terhadap customer. Maka membangun relationship itu tidak melulu urusan transaksi. Maka di belakang sebenarnya nanti di 4R kita akan bahas ini, tapi nggak apa-apa karena sekarang sudah ditanyakan. Membangun relationship, maka contoh kasus ya, tadi kita membuat kegiatan gathering. Gathering itu semua toko di wilayah itu kita kumpulkan, ada 250 sampai 300 toko cat, toko bahan bangunan. Maka kegiatan gathering itu benar-benar murni kita ya undang tokoh masyarakat, undang artis dangdut, kemudian kita bagi-bagi door prize, kemudian ada undian hadiah dan seterusnya. Udah makan malam bersama manajemen, selesai. Sama sekali tidak kita campur adukkan dengan kegiatan oh yang Bapak Ibu yang malam ini datang kemudian melakukan pembelanjaan, ada maksudnya relationship aja. Ya, jangan dicampur adukkan dengan kegiatan selling. Ucapan ulang tahun, Bu, selamat ulang tahun, saya Joko dari Kimia Farma. Oh ya, terima kasih. Karena Ibu ulang tahun, Ibu mendapatkan diskon 15%. Ini jadi nggak tulus lagi. Ucapan ulang tahun udah, ucapan ulang tahun saja, hasilnya adalah membangun relationship. Nggak melulu harus jualan. Gitu. Terus, ini ada lanjut dulu ya, ada pertanyaan dari Mas Rian Hadinata, Bulungo. Pertanyaan adalah, klien saya adalah korporat dan kantor-kantor pemerintahan. Bagaimana penerapan strategi 4R di bisnis saya, terutama relationship? Oke, nanti kita jawab setelah value proposition, kita akan bahas strategi 4R. Mas Rian, nanti pertanyaannya akan terjawab di sana. Mbak Milan, jawaban saya sementara itu untuk Kak Rian akan terjawab nanti di strategi 4R. Nah, kita sekarang masuk di value proposition dulu atau benefit yang akan kita berikan kepada pelanggan. Nah, posisinya ada di sini ya. Kalau CRM tadi kan ada 4 langkah nih. Kita punya customer kita lakukan analisa. Banyak bisnis, banyak perusahaan punya database customer tapi tidak dimaksimalkan. Karena tidak dilakukan analisa, tidak segmentasi, kemudian ada ini, maka tadi ini sudah lewat. Bahkan banyak perusahaan yang data pelanggannya tidak baik. Tidak baik. Ada bisnis yang sudah 30 tahun, begitu kita ini ada datanya tercatat nggak? Oh enggak, kita jualan aja. Ya, yang dulu ada jualan panci Happy Call, kalau teman-teman pernah dengar, Happy Call itu yang harganya 900.000, yang aslinya KW-nya ada yang 90.000, KW 4 ya. Ada KW 1, KW 2, KW 3, KW 4. Nah, itu bisnisnya sudah berlangsung 30 tahun. Tapi tidak ada data customer sama sekali. Artinya data ini menjadi isu di banyak perusahaan. Maka tadi di depan saya tanyakan, bila teman-teman sudah memiliki data, maka ini sudah 1-2 langkah di depan dalam hal implementasi CRM, dimulai dari kita melakukan pendataan dengan sangat baik. Nah, kemudian dianalisa. Nah, setelah itu, step ketiga adalah kita menyusun benefit. Nah, nanti di latar belakang bahwa agar customer dari pertama kali beli, untuk customer beli saja, itu harus ada benefit atau value yang kita tawarkan. Apakah value yang kita tawarkan itu berupa harga yang
masuk akal, atau berupa diskon, atau berupa ada hadiah, atau berupa kualitas, atau berupa desain, itu adalah benefit. Oke, saya beli, gitu ya. Kalau misalnya kita jualan handphone, maka value yang kita tawarkan agar orang beli tergantung yang diminta dari si pelanggan itu apa. Apakah RAM-nya yang 8 GB yang dia cari, maka itu yang kita blow up. Kemudian apakah dia cari yang baterainya 6000, maka itu yang kita blow up. Apakah cari yang kameranya 54 Mbps, itu menjadi value yang kita berikan untuk alasan. Nah, untuk akhirnya suatu saat beli lagi produk kita, maka harus ada tambahan value dan seterusnya. Nah, ini dalam bisnis justru sebenarnya intinya adalah di sini nih. Benefit apa, value apa yang kita tawarkan kepada calon pelanggan atau pelanggan existing. Intinya bisnis itu di situ. Maka ini menjadi hal yang sangat penting. Bahkan value proposition ini teman-teman ada workshopnya selama 2 hari, khusus kita membahas value proposition. Sehingga kita tidak salah membuat benefit, kemudian benefit itu memberikan impact yang baik untuk pelanggan itu tetap menggunakan produk kita. Nah, ini kita masuk di pembahasan value proposition. Value proposition, benefit, itu berasal dari produk atau layanan kita, yang itu kita define untuk kita berikan kepada segmen pelanggan tertentu. Kenapa di sini saya tulis spesifik? Karena kita tidak bisa membuat benefit yang kita pukul rata. Kalau misalnya kita punya 5.000 pelanggan, benefitnya sama, yaitu diskon semuanya, beda-beda. Oke, Mbak Melan, chatnya sudah saya baca. Biasanya kami bangun komunikasi lewat chat dengan pelanggan. Di belakang nanti ada kontak manajemen, sekilas nanti akan kita bahas di sana. Nah, kita masuk di sini dulu. Intinya value proposition, kalau dalam teori marketing, itu ada 11 kategori. 11 kategori, nanti teman-teman bisa kita dalemin. Kita mau bikin benefit apanya? Apakah benefit itu berupa harga yang kompetitif? Apakah benefit itu berupa produk yang kualitas, performanya baik, ataukah ini produk yang belum ada sama sekali, berarti kebaruan dan seterusnya. Tapi dari 11 ini, saya sering kelompokkan jadi 3, benefit secara finansial, emosional, dan spiritual. Nah, ini 11 kategori ini nanti teman-teman bisa baca di blog saya, belajar tentang crm.com. Detailnya seperti apa saya bahas di sana. Atau di YouTube saya juga ada. Finansial, emosional, dan spiritual. Nah, kira-kira kalau ini, maka benefit secara, apa ini, diskon. Saya sambil minum dulu ya. Ini benefit secara finansial. Diskon, kemudian harganya 10.000, kemudian serbu-seru 10.000, dan seterusnya. Ini masih finansial. Ya, contoh-contoh kalau ini bikin nyampe duluan. Ya, ini berarti benefit yang diangkat dari brand itu adalah benefit secara emosional. Ya, kita bisa nggak kena macet, nyampe kantor tepat waktu, lebih cepat. Itu sisi emosional kita yang disentuh. Atau misalnya dengan naik kendaraan ini Gokar ini berarti ya warnanya itu, maka kita bisa menikmati perjalanan dengan cara nambah waktu tidur. Nah, itu berarti sisi emosional kita yang itu benefit secara emosional. Gitu. Baik, saya lanjutkan dulu sebelum saya jawab pertanyaan di chat. Kemudian ini sisi spiritual kita. Jadi ini memberikan kemudahan berupa kita berbuat baik dengan cara memberikan donasi melalui GoPay. Nah, ini sisi spiritual kita yang di ini. Rabu ganteng 50% berarti benefit secara finansial, treatment 15%. Ini finansial, ini tadi sudah ya, ini tadi juga sudah, ini emosional, ini spiritual. Dan seterusnya. Sebagian besar ini adalah benefit secara finansial.
Ada nggak yang secara emosional? Rumah subsidi dengan dekat dengan pusat kota. Nah ini, wah enak nih punya rumah dekat dengan pusat kota. Ini secara emosionalnya, benefitnya, kemudian harganya ini benefit secara ini, dan bisa dicicil DP-nya 7 kali. Ini benefit-benefit secara finansial. Bebas banjir, udara segar, nah itu berarti benefit-benefit secara emosional yang kita tonjolkan agar pelanggan tertarik membeli produk kita. Ini contoh-contoh yang lain, teman-teman nanti bisa perhatikan produk-produk yang lain itu value yang ditawarkan kepada pelanggan. Value proposition itu intinya mengapa saya harus beli produk itu, mengapa saya harus pakai layanan itu, menjadi alasan si pelanggan atau calon pelanggan untuk menggunakan ini. Ya, program STEM 12 kali bisa dapat layanan 1 kali gratis. Ini berarti benefit secara finansial. Kemudian, oh ya ini contoh kasus. Contoh kasus untuk produk material. Misalnya material itu berarti ya, ada semen, kemudian ada cat, ada keramik, dan seterusnya. Mereka itu yang di-maintain ada 3. Minimal ada 3. Minimal ada 3. Toko bangunan kan memang kita jualan cat misalnya, cat itu kita ke toko bangunan yang jual kepada end user. Maka toko bangunan menjadi pelanggan kita. Toko bangunan kita kasih benefit apa? Supaya mereka semangat tetap menjual produk kita. Karena kompetisi di produk material itu luar biasa. Merek cat itu ada puluhan bahkan ratusan. Semen juga ada puluhan. Keramik ada berapa? Banyak sekali. Gagang pintu ada ratusan merek. Sehingga mengapa harus merek saya yang dijual oleh toko bangunan itu? Maka toko bangunan harus kita berikan benefit. Kalau toko bangunan itu orientasinya adalah bisnis, maka hal-hal yang membuat dia mendapatkan keuntungan, kemudian dia bisa jualan lebih mudah, kemudian toko dia jadi ramai, itu yang menarik bagi mereka. Maka benefit-benefit seperti itu yang kita mesti berikan kepada toko bangunan. Nah, kenapa tukang? Ya, kenapa tukang? Ternyata dari survei yang kita lakukan, kalau misalnya kita melakukan renovasi rumah, itu 60% akan tanya kepada tukang, Pak, semen yang bagus apa ya, Pak? Pak, keramik yang bagus apa ya? Pak, cat yang bagus apa ya? 60% tanya ke tukang. Bayangkan kalau tukang-tukang itu merekomendasikan merek kita, merekomendasikan semen kita, merekomendasikan cat kita, maka tukang pun harus kita berikan benefit sedemikian rupa sehingga mereka loyal untuk menggunakan bahkan merekomendasikan produk kita. Faktanya 60% itu memilih merek produk material tertentu itu tanya ke tukang. Nah, satu lagi karyawan toko. Karyawan toko mesti kita kasih benefit. Kalau misalnya teman-teman ini datang ke toko cat, maka kebanyakan tidak membawa merek tertentu datang ke toko cat, yang dibawa adalah warna. Kita pernah melakukan survei, ternyata 60% pertanyaan pertama itu adalah warna. Pak, aku mau cari cat warna hijau. Jadi yang langsung menanyakan merek itu hanya di angka 15-20%. Itu survei yang tahun lalu kita lakukan. Maka begitu kita datang ke toko cat, Mas, aku mau cari cat warna hijau. Warna hijau itu kan ada puluhan merek yang mereka jual. Loh kok yang direkomendasikan merek kita, yang dikeluarkan buku warna kita. Jadi kalau kita datang ke toko cat, ke toko material, kita nyari warna, maka yang dikeluarkan bukan catnya. Yang dikeluarkan adalah buku warna. Buku warna itu ada banyak sekali, dari sekian banyak merek. Yang dikeluarkan buku warna kita. Kenapa? Karyawan toko itu kita maintain dengan baik. Kita kasih benefit. Nah, itu selama mereka mendapat benefit dari kita, maka mereka akan membantu bisnis kita. Ini contoh kasus di produk material. Gitu. Intinya teman-teman, value proposition itu adalah sebisa mungkin apa yang kita tawarkan sesuai dengan harapan pelanggan. Contoh kasus tadi ya, misalnya
pelanggan kita itu adalah kios, atau pelanggan kita itu adalah kios yang jual pupuk tadi, atau pelanggan kita itu adalah toko material. Toko material itu tugasnya apa? Toko material adalah tugasnya menjual, dari grafik ini teman-teman, intinya dari sisi pelanggan, sebelum kita menentukan benefit, kita melihatnya 3 hal dari sisi pelanggan itu. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah pelanggan ini tugasnya apa? Oke, kalau toko berarti tugasnya jualan. Jualannya lancar, jualannya laris, kemudian produknya banyak yang beli, dan untungnya banyak. Itu tugas dari toko. Apa yang kita bisa bantu supaya toko itu bisa jualan lancar? Kita berikan produk yang memang secara need banyak dibutuhkan pasar. Nah, kemudian kita berikan produk yang misalnya pasar itu seperti kita ketahui setelah kita survei, ternyata pasar itu maunya produk yang ada hadiahnya. Oke, kepada toko itu kita bantu, produk itu ada hadiahnya. Kemudian ternyata para tukang itu kalau mencari semen itu atau mencari cat, cari cat kayu itu yang gampang kering. Itu yang kita tawarkan ke toko. Toko, cat kita ini 15 menit langsung kering. Itu kan yang dicari para tukang. Oke, jadi tugas dia kita mudahkan dengan cara kita berikan produk atau layanan sesuai dengan untuk memudahkan tugas dia. Nah, kalau misalnya keinginan para toko itu adalah dia ingin punya produk yang secara margin besar. Atau misalnya keinginan dia adalah toko dia ramai. Kita bisa bantu apa? Atau misalnya problem, kalau tadi saya cerita mengenai kios yang menjual pupuk, problemnya yang dihadapi oleh kios itu adalah mereka rata-rata modalnya kecil. Tokonya rame, tapi namanya kios itu kan harus beli dulu, bayar dulu, baru nanti, jadi modalnya kecil. Maka kita punya nggak benefit yang bisa membantu para kios itu untuk masalah permodalan. Kalau itu problemnya. Jadi intinya dari sisi pelanggan itu kita lihat dari 3 hal ini kalau dalam value proposition. Nah, dari 3 hal ini yang kita punya apa untuk menjawab itu? Problem berarti kita tawarkan solusi, tugas berarti kita tawarkan fitur sama layanan yang kita punya. Kemudian keinginan, ya dia keinginannya kita penuhi dengan benefit yang ada di dalam produk kita. Intinya, mari kita lihat, oke, sudah habis ya value proposition. Ini contoh-contohnya ya, tadi value proposition. Semakin cocok, maka semakin memberikan impact terhadap loyalitas para pelanggan. Ya, kita misalnya membuat benefit berupa diskon. Ternyata customer kita diskon itu nggak impact. Berarti kita salah membuat benefit. Atau misalnya kita membuat program hadiah selama semester 2 2020. Ternyata kita belum mempelajari profil pelanggan kita belum tahu suara pelanggan kita. Pokoknya kita punya budget, yuk kita punya program hadiah. Loh kok nggak sukses? Ya berarti itu bukan itu yang diinginkan pelanggan. Maka benefit itu harus kita susun dengan melihat 3 hal ini, ya. Nah, teman-teman, itu pembahasan mengenai value proposition atau benefit yang kita berikan kepada pelanggan. Oke, ada. Yes, pertanyaannya sudah masuk lagi dari Pak Adin. Nggak apa-apa, kita masuk ke pembahasan dulu ya. Ini inti dari pembahasan kita malam hari ini ada di poin 4 ini, yaitu strategi 4R. Nah, 4R itu adalah ini. Kita bahas dulu. Kemudian, nah kalau dalam CRM dari 4 tahapan tadi, tahapan 1, 2, dan 3, dan 4, 4R itu adanya di sini. Jadi loyalty program yang teman-teman buat, program yang teman-teman susun, itu selalu tujuannya 4R ini. Nah, 4R itu adalah relationship, retention, referral, dan recovery.
contoh, misal kita membuat program gathering, atau misalnya kita membuat program apa ya, kalau misalnya nih, program CSR gitu ya, program gathering tadi ya, kita ngundang toko-toko di wilayah itu, kita ngundang customer di wilayah itu. Kira-kira tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa jadi kalau kita murni melakukan program gathering hanya untuk bertemu dengan pelanggan, kemudian kita update informasi, kemudian kita mendengarkan suara mereka, maka tujuan program itu adalah relationship, yaitu menciptakan hubungan yang semakin baik antara perusahaan dengan pelanggan. Misalnya program bulan September 2020, seluruh tim penjualan programnya hanya satu, yaitu visit tapi ada misi, yaitu mendengar suara pelanggan, ya, jadi ngobrol, visit, tapi untuk mendapatkan suara pelanggan. Maka bisa jadi tujuannya adalah recovery. Kalau tadi pertanyaannya, bagaimana melakukan aktivasi? Maka yuk bulan Agustus kita buat program, bulan September kita buat program, September, Oktober, November, program yang tujuannya adalah untuk recovery. Recovery itu adalah, kalau misalnya kita punya 1.000 pelanggan, yang 300 aktif, ada 700 pelanggan tidak aktif, maka ada 700 pelanggan yang kita perlu recovery. Kalau misalnya 700 pelanggan itu semuanya berhenti menggunakan produk kita karena kecewa, maka pertama kali yang dilakukan adalah kekecewaannya seperti apa, itu kita recovery. Recovery dengan cara, ya kalau dulu kita berbuat salah, maka meminta maaf, tahapan pertamanya berarti meminta maaf. Kemudian minta masukan, tolong yang diharapkan seperti apa, itu recovery. Jadi tujuan program yang kita buat selalu 4 ini. Apakah tujuannya untuk relationship, tujuannya untuk retention, untuk referral, dan recovery. Mari kita lihat satu persatu ya. Mari kita lihat satu persatu. Relationship itu udah jelas tujuannya adalah membangun hubungan. Hubungan tadi ada 4 level. Semakin ke bawah semakin kuat. Financial bonding, emotional bonding, business bonding, dan structural bonding. Nah, emotional bonding itu yang harus banyak kita lakukan, khususnya untuk B2C ya, khususnya B2C. Kalaupun B2B, untuk para PIC-nya, para pemegang keputusan, itu kita harus bangun emotional bonding. Kan banyak nih teman-teman kadang-kadang melakukan, kita nggak bisa main golf, tapi mau nggak mau orang customer kita main golf gitu ya, ya menemani, hanya sekedar menemani, atau pada saat ngobrol, obrolannya nyambung. Nah itu relationship. Nah retention itu adalah, kalau misalnya sebagai contoh, ada customer setiap bulan belanja 500.000 kepada kita. Minimal dipertahankan tetap 500.000, itu berarti kita retain. Tapi dalam retention, selain retain 500.000 tetap 500.000, kita juga bisa upselling dan cross-selling. Nah, kalau referral itu bagaimana kita membuat program supaya pelanggan ini mau merekomendasikan kepada calon pelanggan atau koleganya, temannya gitu. Nah, kira-kira siapa yang mau merekomendasikan itu? Ya, orang yang mau merekomendasikan tentu customer yang sudah nggak ada masalah dengan kita, pakai produk juga baik-baik saja, bahkan hasilnya sangat memuaskan, kemudian hubungan kita dengan pelanggan itu sangat baik, maka kita bisa minta tolong dia, tolong ya Pak, direkomendasikan kepada temannya. Oh iya, oke. Makanya teman-teman kan kenal namanya Net Promote Score. Net Promote Score itu satu survei dengan satu pertanyaan. Bapak mau merekomendasikan produk saya? Nah, itu ragu-ragu. Bapak mau merekomendasikan produk saya? Oh iya, tentu saja. Pasti saya rekomendasikan. Maka ada lagi ketika kita survei, enggak lah, orang saya aja nggak dapat manfaat dari produk kamu, masa saya merekomendasikan? Nah, dari 1.000 yang disurvei, 30% menjawab merekomendasikan, 60% menjawab nggak merekomendasikan, maka NPS kita min 30. Nah, min 30 itu berarti warning, gitu ya. Ini referral. Kemudian ada juga recovery. Recovery itu aktivasi pelanggan dan win back pelanggan. Mari kita lihat yang pertama itu adalah relationship, teman-teman.
Relationship, kunci dari relationship ini sedikit teori, tapi silakan dibayangkan di bisnis teman-teman masing-masing. Kita menjaga hubungan dengan orang tua, kita menjaga hubungan dengan rekan kerja, menjaga hubungan dengan teman. Kuncinya ya kurang lebih kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan saling memahami. Ya bisa ada banyak faktor lah. Kita spare waktu dengan mereka gitu ya. Kita kemudian memberikan perhatian mana ya, intinya di situ. Dan lain-lain. Itu adalah membangun relationship. Nah, relationship ini tujuannya adalah mempertahankan hubungan. Ingat di depan tadi, pilar dari loyalitas itu ada 3. Salah satunya yang sangat berpengaruh itu adalah hubungan. Nah, hubungan baik. Hubungan baik, mempertahankan pelanggan, dan relationship itu baru akan terjadi kalau kita ada interaksi. Ini contoh-contoh programnya mulai dari program caring. Caring itu terima kasih sudah belanja, edukasi gratis, kemudian ucapan hari besar, hanya sekedar menanyakan kabar. Teman-teman kalau kita misalnya di toko tetangga rumah kita, atau dulu di kampung ada warung itu ya dari A sampai Z itu pemilik toko mengenal kita dengan sangat baik. Anakmu yang SMA itu gimana? Katanya kemarin ranking 1. Ya, alhamdulillah lah. Jadi kelihatannya kita belanja, tapi obrolan yang sifatnya personal seperti itu. Kalau di toko kelontong itu. Bahkan si pemilik toko itu tahu bahwa saya itu biasanya nanti belanja itu biasanya di hari Sabtu. Kemudian biasanya belanja, Pak aku catat dulu ya, bayarnya nanti sekalian di akhir bulan. Nah, toko-toko kelontong itu sangat yaitu secara relationship sangat baik. Nah, itu bisa kita mencontoh. Nah, kalau skala bisnis kita besar, maka itu di skenariokan. Ya kalau customernya toko kelontong kan customernya 1, 2, ratusan masih bisa dihafalkan dengan ini. Tapi kalau customernya ratusan ribu, jutaan, maka kita harus dibantu dengan sistem. Gitu. Nah, ini contoh relationship. Kemudian, nah tadi yang ditanyakan di depan, untuk membangun relationship, makanya tadi ada 68% pergi meninggalkan kita karena servis yang buruk. Servis yang buruk itu nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi, nggak ada perhatian. Maka dalam CRM itu cara kerjanya ada 7 tahapan. Tidak kita bahas malam ini, ada 7 tahapan. Bagaimana CRM bekerja untuk bisnis kita. Tahapan pertama, teman-teman, tahapan pertama adalah menciptakan lingkaran komunikasi. Betapa pentingnya interaksi antara kita dengan pelanggan. Maka dalam CRM ada namanya strategi kontak manajemen. Kontak manajemen itu intinya jangan sampai tidak ada pelanggan yang tidak kita berikan perhatian. Porsinya beda-beda. Ya, pelanggan yang belinya ratusan juta, perhatian kita baik sekali. Tadi kan di depan ada nih piramida pelanggan, 5% pelanggan yang memberikan kontribusi 83% omset. Perhatian kita luar biasa. Mungkin seminggu sekali atau sebulan 4 kali diundang gala dinner. Nah, ada juga pelanggan-pelanggan yang ada di piramida bawah. Belanjanya setahun sekali, nilainya cuma 500.000, tapi tetap belanja. Maka perhatiannya itu, kalau dalam CRM itu ada istilah $1 one service gitu ya. Semakin besar kontribusi pelanggan, perhatian kita semakin baik. Nah, kontak manajemen ini teman-teman ada 5 hal yang teman-teman perhatikan. Pelanggannya siapa yang akan kita kontak? Misalnya kita punya pelanggan jumlahnya 1.000. Kan biasanya kalau di bisnis kita, pelanggan itu kan ada misalnya 10.000 di mapping. Satu staff handle 300 pelanggan. Saya berikan contoh kasus ya. Contoh kasus di Telkom, pada saat itu punya 12 juta pelanggan. Nah, pelanggan kelas platinum yang tagihannya di atas 1 juta, satu staff hanya boleh handle 100 pelanggan. Pelanggan yang kelas paling bawah, kelas D, berarti kan tadi ada platinum, gold, silver, sama bronze, paling bawah. Tagihannya di bawah 100.000. Satu staff boleh handle 3.000 customer.
Jadi artinya semakin tinggi kelas dari pelanggan, perhatian kita nggak boleh kurang. Maka satu staf hanya boleh handle 300. Nah, di bisnis teman-teman masing-masing, bahkan mungkin satu staf itu hanya boleh handle 10. Satu staf hanya boleh handle 50 misalnya. Kalau di toko material, rata-rata teman-teman, satu orang staff sales itu handle 50 sampai 60 toko. Di setiap bisnis beda-beda, tapi nggak akan beda jauh ya, antara kisaran 50 sampai 100 toko. Satu staff. Kalau misalnya lebih, satu sales handle 200 toko, saya ada kisah nyata bahwa seluruh Makassar, si brand ini, salesman-nya hanya ada satu. Saking terkenalnya brand itu dulu, saya sebut mereknya namanya Glotek, saking terkenalnya, kalau ada, bapakmu di mana? Itu lagi nge-Glotek di belakang. Saking terkenalnya. Jadi ngecat itu apapun chatnya, pokoknya bapak lagi nge-Glotek di belakang. Nah, tapi karena salah strategi, akhirnya nggak ada lagi yang pakai Glotek. Nah, yang setelah kita lakukan survei, kita lakukan analisa, bla 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 bla, ternyata kita satu Makassar, salesman-nya satu. Kompetitor, satu Makassar, salesman-nya ada 6. Bayangkan, kalau salesman-nya satu, kira-kira toko itu kita visit berapa kali sebulan? Mungkin 1 kali sudah bagus sekali. Bisa jadi 2 bulan sekali. Orang cuma 1 orang. Tapi kompetitor, salesman-nya ada 6. Satu toko itu bisa divisit 6 kali sampai 5 kali sebulan. Loh, yang satunya diapelin, satunya ngapelin 2 bulan sekali, ini ngapelin sebulan 6 kali. Relationship-nya lebih bagus yang mana? Ya yang tadi. Itulah salah satu faktor mengapa relationship-nya lebih baik, akhirnya brand tadi hilang dari tenggelam, tergantikan oleh yang tadi. Maka, nah ini kontak ini, interaksi ini menjadi sangat penting bagi pelanggan. Maka, dalam strategi CRM, bagaimana cara CRM bekerja? Tahapan pertama adalah menciptakan lingkaran komunikasi. Nah, kontak manajemen ini disebut dalam rangka kita menciptakan lingkaran komunikasi. Pelanggannya siapa? Ya, kalau kita punya 1.000 pelanggan, maka oke, saya akan hubungi yang 200 pelanggan dengan isi komunikasinya ini. Kemudian yang melakukan siapa? Kemudian kapan dilakukan? Dan menggunakan channel apa? Nah, tadi ada yang chat menyampaikan menggunakan WA. Nggak apa-apa. Bahwa channel itu ada tingkatan efektivitasnya. Menurut teman-teman kira-kira yang paling efektif apa? Tatap muka. Tatap muka ketemu langsung, kita bisa langsung, kalau dalam teori komunikasi, 3 aspeknya kita dapat semua. Verbalnya dapat, audionya dapat, karena AIO-nya dapat, kemudian visual. Visual itu kan mempengaruhi 55%, verbal cuma 7%. Bayangkan kalau kita lewat WA, teman-teman sedang berjuang menggunakan 7% aspek komunikasi. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa menggunakan channel WA dan bisa jualan, berarti hanya menggunakan 7% aspek komunikasi tapi berhasil jualan. Itu jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 4 jempol lah itu. Nah, jadi efektivitas yang paling efektif itu tatap muka. Loh, kalau customer kita ada jutaan, ya nggak mungkin. Maka kita bagi, namanya kontak manajemen. Ada pelanggan yang divisit, makanya yang nomor 5 itu kita menggunakan channel apa? Ada yang pelanggan divisit, ada pelanggan diundang di event, ada pelanggan cukup diundang di telepon, ada pelanggan di WA, ada pelanggan diundang gala dinner, ada pelanggan diundang ke perusahaan. Itu adalah channel yang kita gunakan. Tapi secara efektivitas dalam teori komunikasi, teman-teman, tatap muka nomor 1. Kalau sekarang sudah memungkinkan misalnya kita dengan pelanggan itu menggunakan video call, maka itu setelah tatap muka, nomor 2-nya adalah video conference atau video call. Baru telepon, kemudian SMS, email. Email itu responnya 0,01%. Ya, kita email 1.000, yang respon 1 itu ya statistiknya itu. SMS itu ya gitu. Dulu ada surat.
Surat itu bisa jadi nggak dibaca, kecuali bentuknya apa yang sudah bisa langsung dibaca, postcard ya. Dulu ada postcard. Kalau sekarang itu zamannya digital, tiba-tiba kita mengirimkan postcard, channel komunikasi kita menggunakan apa namanya postcard ya, punyanya kantor pos itu. Bisa jadi kita tampil unik sehingga dibaca, bisa jadi. Nah, maka dalam komunikasi, dalam kontak manajemen, 5 hal ini. Pelanggannya siapa, isinya apa, apakah isinya untuk relationship, apakah isinya untuk menyampaikan info produk, apakah isinya untuk tadi ucapan ulang tahun, kemudian yang melakukan siapa, apakah staff sales, staff customer care, atau bahkan manajernya, atasan kita. Kan kadang-kadang kita ada tuh, kita visit, tapi sesekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ada joint visit. Kita visit ke dokter, kita sebagai detailer udah biasa, memang yang datang detailer. Tapi sekali-sekali ada joint visit, yaitu BOD ikut, atau GM kita ikut ke lapangan, nah itu siapa yang melakukan, kapan dilakukan, ada yang sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, ada yang pagi, ada yang weekend, ada yang hari. Nah itu kontak manajemen, 5 hal ini yang teman-teman mesti rencanakan. Itu namanya kontak manajemen. Nah kalau retention teman-teman, retention itu ada, ini kita masuk area yang kedua ya. Masuk area yang kedua. Area yang kedua adalah retention. Retention itu ada 3. Retensi 500.000 tetap 500.000. Upselling tetap menggunakan satu produk tapi dosisnya ditingkatkan. Kemudian cross selling, kita menawarkan produk yang lain. Nah, itu retention. Retention berarti tujuannya adalah mempertahankan dan mengembangkan pelanggan. Ya, retention berarti mempertahankan transaksi saat ini, kemudian ada upselling, cross selling. Mari kita lihat contohnya. Oh ya, ini saya tampilkan slide ini teman-teman, bahwa retention pasti lebih menguntungkan dibandingkan akuisisi. Kalau dulu kita belajar dari teorinya Pak Tung Desemaringin, Sales Magic. Sales Magic itu ada 4 tahapan untuk akhirnya kita bisa akuisisi satu pelanggan. Mulai dari membangun trust, creating need, handling object, give solution, baru close the sale. Nah, 4 tahapan. Nah, kalau retensi berarti 4 tahapan tadi kan sudah pernah. Maka retensi itu trust sudah didapat. Biasanya pelanggan yang sudah lama berbisnis dengan kita ya mereka udah nyaman aja berbisnis dengan kita. Ini keuntungan-keuntungan kalau kita melakukan retensi dibandingkan kita harus akuisisi atau cari pelanggan baru. Lebih murah udah pasti. Tadi di depan kita sudah bahas, retensi itu 1, cari pelanggan baru itu 5-10 kali lebih mahal. Itu, nah ini contoh kasus kalau misalnya saya jualan ada customer membeli 1 botol suplemen per bulan, harganya 500.000. Retensi yang saya lakukan, minimal dia tetap membeli 500.000 1 suplemen per bulan. Itu kita retain. Nah, apakah strategi kita adalah untuk retain, tetap 500.000, atau kita upselling? Loh, dia konsumsi sebulan 1 botol, 500.000, karena dikonsumsi sendiri. Akhirnya pada saat kita komunikasi, pada saat kita visit, sahabat kita ini, loh di keluarga itu ada suaminya, kemudian anaknya juga perlu vitamin itu, maka kita bisa dosisnya ditingkatkan, berarti sebulan perlunya 2 botol, atau bahkan sebulan perlunya 3 botol, suaminya belum minum, anak-anaknya belum minum, dia kan sudah minum selama berbulan-bulan, mungkin selama bertahun-tahun, sudah merasakan manfaatnya, sudah ini, maka untuk suaminya ikut minum, anak-anaknya ikut minum, lebih memungkinkan, maka kita bisa upselling. Contoh kasus lagi, kalau di klinik kecantikan, itu ada misalnya namanya produk atau jasa facial. Facial itu membersihkan wajah ya, facial. Facial itu kebanyakan, beberapa klinik itu rata-rata pelanggan itu 2 bulan sekali melakukan facial. Nah, melakukan facial 2 bulan sekali. Padahal facial dosis yang benar itu adalah sebulan 2 kali. Sementara data pelanggan kita rata-rata 2 bulan sekali. Yang benar adalah sebulan 2 kali. Maka kita bisa melakukan upselling dari 2 bulan sekali jadi sebulan 2 kali. Omsetnya 4 kali lipat untuk satu layanan tanpa
menawarkan layanan yang lain. Nah, itu upselling. Kemudian cross selling, teman-teman. Kalau misalnya pelanggan itu sudah menggunakan suplemen itu bertahun-tahun, sudah loyal, sudah merasakan manfaatnya, hubungannya sudah sangat baik, maka kita bisa cross selling dengan produk yang lain. Orang yang sudah percaya memasukkan suplemen ke dalam tubuh akan lebih mudah dan sudah punya keyakinan bahwa suplemen itu memang diperlukan. Maka kita bisa dengan mudah menawarkan suplemen lain. Nah, ini yang disebut dengan cross selling. Jadi teman-teman, retention itu ada 3. 1 botol tetap 1 botol, 500.000 tetap kita bertahan 500.000, atau kita bisa dosisnya tingkatkan, kita upselling jadi 2 botol berarti 1 juta untuk produk yang sama, atau kita bisa cross selling, suplemen yang pertama 500.000, suplemen yang kedua misalnya 600.000, jadi 1.100.000 per bulan. Nah, itu kuncinya ya itu tadi. Selama mereka kita bisa tawarkan benefit itu sesuai dengan kebutuhan dia, maka cross-selling, upselling, dan retention kita bisa lakukan. Nah, R yang ketiga, teman-teman, R yang ketiga adalah referral. Referral itu bagaimana produk kita direkomendasikan. Nah, tadi kalau misalnya si ibu tadi sudah menggunakan suplemen kita bertahun-tahun, sebulan 500.000, dan merasakan manfaatnya, maka dan hubungan kita sangat baik dengan dia, maka bisa dengan mudah kita, Bu, tolong dong direkomendasikan kepada teman-temannya. Ibu kan punya komunitas arisan. Iya. Udah ada yang minum? Enggak, cuma saya doang. Arisan lagi kapan, Bu? Nanti tanggal 15. Gimana kalau tanggal 15 saya datang ke sana, Bu? Nanti saya ibu yang kumpulkan di arisan itu, nanti saya yang jelaskan. Nah, itu customer merekomendasikan. Ingat kalau di Indonesia rata-rata 1 orang itu memiliki komunitas itu lebih dari 1. Ya, kita punya komunitas pengajian, juga punya komunitas motor, kemudian ikut komunitas apa lagi, bisa 2 sampai 3 komunitas. Maka referral itu menjadi program yang powerful. Syaratnya orang mau merekomendasikan gimana? Ya tadi, kalau dia sudah nyaman dengan produk kita, sudah mendapatkan manfaat, hubungannya kita dengan dia baik, maka kita bisa merekomendasikan. Atau hubungannya biasa-biasa saja. Manfaat yang dia dapatkan dari produk kita biasa-biasa saja. Tapi bagi customer yang merekomendasikan akan mendapatkan hadiah, mendapatkan bonus. Nah, itu namanya program member get member yang dulu banyak dilakukan. Jadi bisa dengan sukarela merekomendasikan tanpa diberikan imbalan, atau ada program imbalan. Nah, kalau dulu di bukunya Pak Sumardi itu, ya referral ini menjadi sangat powerful dibandingkan iklan atau promo apapun. Karena ternyata 70% pembelian itu batal hanya karena tanya ke temannya, produk ini gimana? Jangan, gak bagus itu. Bayangkan kalau misalnya kita balik, bahwa kita memanfaatkan teman untuk merekomendasikan kepada teman. Maka dalam CRM ini menjadi program yang sangat baik. Itu referral. Syaratnya ini tadi, kemudian recovery. Nah, ini tadi, teman-teman, contohnya recovery adalah kalau kita punya 1.000 pelanggan, 100-nya aktif, maka ada 9.000 pelanggan yang perlu kita aktivasi. Baik, ini untuk program 4R, waktu kita sudah lewat 5 menit, kita selesaikan materi terakhir ya. Materi terakhir. Nanti teman-teman yang menginginkan materi ini dalam bentuk PDF, nanti kontak saya kirimkan. Ini contoh-contoh program relationship, contoh-contoh program retensi, contoh-contoh program referral, dan contoh-contoh program recovery. Gitu. Nah, yang terakhir teman-teman, terakhir adalah eksekusi. Eksekusi benefit dalam bentuk loyalty program. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan di depan, program hadiah pilih sendiri. Berarti kalau hadiah pilih sendiri tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, karena targetnya adalah kios dan reseller. Nah, ini contoh program, kemudian ada contoh program lagi,
Contoh program gathering toko, membangun hubungan dan meningkatkan penjualan. Tujuannya ada 2R, relationship dan retention. Targetnya ada toko material. Nah, ini loyalty program. Benefitnya nanti disusun. Benefitnya itu bisa misalnya di sini ada ngundang tokoh masyarakat, ngundang artis, kemudian ada outdoor press, ada hadiah, makan bersama manajemen. Itu benefit-benefit di dalam itu. Nah, dalam menyusun loyalty program, itu ada 9 hal ini yang teman-teman perlu perhatikan. Latar belakang, tujuan, goals-nya apa? Goals-nya apakah aktivasi 50 pelanggan. Nah, itu goals-nya. Meningkatkan penjualan 15%. Nah, target pelanggannya siapa? Tadi ada kios, ada ini, atau targetnya adalah pelanggan aktif, pelanggan non-aktif, dan seterusnya. Bentuk programnya apa? Pemberian hadiah. Bentuk programnya apakah jalan-jalan, dan seterusnya. Lokasi programnya lokal, nasional, periode program, dan seterusnya. Ini contoh yang tadi, banner di depan tadi, nama programnya adalah hadiah pilih sendiri. Latar belakangnya adalah perlunya peningkatan sales dan banyak pelanggan yang tidak aktif, banyak kios yang tidak aktif, itu jadi latar belakang. Tujuannya ada empatnya itu ada. Untuk relationship berarti menjaga kios yang masih aktif. Untuk retention, upselling, cross-selling itu kita tujuan dari program itu ada. Referral berarti kios yang sudah aktif mengajak kios yang lain yang belum menjual produk kita. Dan recovery, karena ternyata banyak kios yang sudah tidak aktif lagi, maka kita recovery dengan program hadiah pilih sendiri ini. Goals-nya, ini nggak saya tulis, tapi partisipasi pelanggan kita targetkan waktu itu 85%, peningkatan sales 20%, tambahan pelanggan baru. Jadi di luar kios yang sudah ada, baik kios aktif ataupun pasif, ada tambahan kios baru. Berapa ratus senasional. Nasional kita punya 13.000 kios yang jual pupuk kita. Kemudian aktivasi pelanggan, aktivasi kios. Nah, targetnya adalah pelanggan aktif dan pelanggan non-aktif. Bentuk programnya adalah hadiah transaksi, jadi setiap transaksi ada hadiah. Kemudian di akhir tahun seluruh invoice transaksi itu akan diundi. Undiannya adalah ada mulai dari perjalanan umroh atau perjalanan religi yang lain, ada mobil dan seterusnya di akhir tahun. Tapi setiap pembelanjaan itu bisa langsung mendapatkan hadiah yang mereka bisa pilih. Ini contoh kasus, misalnya membuat program, kita punya 50.000 customer di langkah pertama, kemudian kita lakukan analisa, tadi dalam CRM, langkah kedua adalah kita melakukan analisa, kita ambil top 200 customer yang memberikan kontribusi penjualan paling besar, ya berarti pelanggan di piramida atas. Kemudian kita menyusun benefit, benefitnya kita buat apa? Ada 2 benefit. Benefit berupa finansial dan benefit berupa emosional. Programnya adalah gala dinner dan jalan-jalan ke Jepang. Maka tujuan programnya apa? Tujuan programnya berarti relationship. Karena kita memberikan reward kepada 200 top customer. Goals-nya adalah hubungannya menjadi lebih baik. Kemudian sasar pelanggannya adalah top 200 customer. Bentuk programnya adalah gala dinner dan tur ke Jepang. Lokasi programnya adalah nasional. Periode programnya ini adalah akumulasi penjualan selama tahun tertentu, biaya program kita bisa hitung. Nah, ini contoh membuat program. Ini 3 slide terakhir, teman-teman. Kalau misalnya kita punya data seperti ini, ada pelanggan aktif, pelanggan non-aktif, maka dari dua model pelanggan ini kita muncul 2 ide. Ya. Yang 50 pelanggan aktif, kita berarti ada namanya program relationship, bisa program upselling, bisa program cross-selling. Nah, pelanggan non-aktif berarti programnya adalah program recovery. Gitu. Kalau misalnya kita melihat grafik ini, ada customer yang setahun cuma belanja 1 kali, ada customer yang belanja 3 kali, ada customer yang belanja 5 kali, ada customer yang belanja lebih dari 10 kali. Maka program yang kita lakukan terhadap 65 kios ini adalah program upselling, supaya yang tadinya belanja setahun sekali, bisa setahun 2 kali, setahun 3 kali. Kita upselling. Nah, ide programnya yang muncul dari grafik ini. Kemudian, kita punya produk itu banyak sekali. Ada 10 lebih macam item produk misalnya. Dari data yang kita keluarkan, ternyata sebagian besar customer kita itu hanya menggunakan 2 produk. Maka kita bisa melakukan program cross-selling. Nah, ingat,
apapun programnya harus selalu ada benefit agar mereka atau customer itu ikut program itu. Ya kalau misalnya program upselling ya benefitnya bisa cashback, upselling benefitnya bisa ada hadiah, upselling bisa apa dan seterusnya. Yang penting ada benefit yang kita mesti berikan yang tadi kita bahas di value proposition. Nah ini slide terakhir. Kalau misalnya teman-teman bisnis produk suplemen atau produk kesehatan, kemudian melihat data seperti ini, bahwa dari data customer kita, ada 1,4 juta customer yang punya resiko jantung. Ada 1,6 juta customer yang punya resiko stroke. Ada 0,9 juta customer yang punya resiko diabetes, dan seterusnya. Kalau misalnya kita harus menawarkan produk atau membuat program, kira-kira kalau misalnya kita membuat program konsultasi gratis pencegahan stroke dan jantung, kira-kira yang disasar mana? Ya 1,6 dan 1,4 juta. Kalau misalnya kita akan program retention, jadi meningkatkan penjualan produk imunomodulator, memperbaiki daya tahan tubuh. Yang kita sasar yang mana? 1,2 infeksi dan 0,34 yang alergi. Misalnya kita punya produk baru, launching, kemudian kita buat program retention, yaitu produk untuk mencegah osteoporosis, maka yang kita sasar sudah ada 120.000 customer yang punya resiko osteoporosis, dan seterusnya. Intinya, program itu dibuat berdasarkan analisa data customer kita. Dari analisa, kita susun benefit, kemudian benefit itu kita berikan kepada pelanggan. Terima kasih. Itu seluruh materi yang malam ini saya bisa share kepada teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bisa diterapkan di bisnis teman-teman masing-masing. Mari kita lihat apakah ada pertanyaan yang perlu kita bahas. Oke. Nah, tadi yang Mas Rian masih ada ya, Mas Rian Ardinata, Ulun, itu bagaimana penerapan strategi 4R? Silakan. Dari pelanggan, itu dibagi dulu. Kalau pelanggannya itu adalah pelanggan aktif, maka programnya tadi ada 3. Kita program relationship saja untuk menjaga hubungan, bisa dengan visit, bisa dengan gala dinner, bisa dengan FGD, bisa dengan apapun. Maka kita lakukan program relationship. Kalau corporate, tergantung produk kita apa. Kalau misalnya kita produk kita ke corporate itu adalah pengembangan SDM di perusahaan itu, maka biasanya kita update informasi, kita berikan laporan perkembangan SDM. Nah, itu hal yang kita berikan dalam hal relationship. Kemudian, walaupun B2B, walaupun corporate, selalu ada PIC yang kita bisa bangun hubungan baik dengan PIC tersebut. Sehingga itu akan membantu untuk tetap berbisnis dengan kita. Nah, kalau tadi di depan itu ada, itu Mas Rian, ada relationship, bonding itu kan ada 4 tadi ya. Ada financial bonding, emotional bonding. Ya, tadi ya cerita itu emotional bonding. Nah, yang ketiga itu adalah business bonding. Corporate biasanya kita menciptakan produk-produk atau layanan khusus bagi si corporate itu, supaya corporate itu bisnisnya lancar. Maka kalau itu terjadi, maka ya mau nggak mau terjadi loyalitas. Itu kan kontrak biasanya. Ya, misalnya kita, kalau teman-teman yang pakai mobil Daihatsu misalnya, itu sudah lebih dari 20 tahun, cat yang digunakan untuk ngecat rangka dan blok mesin itu dari kita. Nah, ini kita bikin produk khusus untuk blok mesinnya sama rangkanya Daihatsu tadi. Nah, ini berarti business bond, itu tadi udah business bonding. Nah, tapi kalau untuk PIC kita bisa kasih bangun relationship dengan mereka dengan emotional relationship. Gitu ya. Jadi kalau 4R itu berarti
pelanggan aktif, kita bisa lakukan R yang pertama yaitu relationship, R yang kedua berarti retention. Sekarang misalnya 50 juta, tetap 50 juta berarti kita retention. Sekarang menggunakan satu layanan jadi dua layanan berarti kita cross selling. Sekarang menggunakan satu layanan tapi nilainya 50 juta, tetap satu layanan tapi nilainya jadi 75 juta, gitu namanya retention. Yang kedua yaitu upselling, gitu ya. Kemudian kita juga terhadap customer-customer yang sangat baik secara hubungan, kemudian mereka sangat puas dengan produk kita, kita bisa melakukan yang namanya referral tadi, program referral. Jadi jawabannya itu, terutama untuk relationship, berarti relationship itu, ya tadi, kalau misalnya terhadap B2C, customer relationship itu ya relationship yang kita buat berdasarkan transaksional atau finansial, sayangnya itu sangat lemah relationship-nya, maka kita bisa naik ke relationship tingkat 2, yaitu relationship yang sifatnya emosional, itu jauh lebih kuat. Bayangkan kalau misalnya tadi saya contoh kasusnya, customer-customer yang bahkan kalau saat mancing aja ditemenin sama si salesman. Cuma mau ngopi, kemudian curhat aja ditemenin sama salesman. Kira-kira dia akan pindah ke kompetitor enggak? Ada kemungkinan pindah ke kompetitor, tapi akan berat. Udah masuk temen ngopi kok tak khianati gitu. Jadi itu relationship yang terjadi karena faktor emosional. Itu bisa kita bangun. Mbak Melan Gisman, biasanya kami bangun komunikasi lewat chat kepada pelanggan. Pas mau menyapa pelanggan atau say hi, bagi ada yang tidak merespon, apakah ini tipe klien yang ini. Nah, tadi jawabannya sudah dibahas di depan Mbak Melan Gisman bahwa komunikasi yang paling efektif itu adalah tatap muka. Tatap muka. Nah, cuman banyak faktor yang membuat tatap muka itu nggak selalu kita bisa lakukan. Nomor 2, sekarang sudah zamannya, apalagi zaman pandemik ini, akhirnya memungkinkan kita lebih sering menggunakan video call, maka setelah visit, setelah tatap muka, efektif yang nomor 2 adalah video call, kalau memungkinkan. Efektif ketiga adalah telepon. Efektif yang keempat adalah WA atau SMS. Nah, kalau tatap muka berarti responnya berapa? 100%. Telepon connected rate itu rata-rata 50%. Connected rate ya, kalau misalnya kita dial 100, itu yang nyambung 50. Nah, itu connected rate-nya adalah 50%. Nah, telepon itu juga sudah masih dua arah. Jadi efektivitasnya masih baik. Kemudian kalau SMS itu nggak pernah ada respon. Email 0,01. Bahkan kadang-kadang email kita juga nggak dibaca. Maka email boleh kita lakukan, tapi ya yang kita harus punya konten kreator, kemudian skripnya yang baik, desainnya yang baik, sehingga secara visual juga sudah memancing pelanggan kita untuk baca gitu ya. Nah, teknologi sekarang sangat memungkinkan kita untuk tampil secara visual. WA itu secara visual kita bisa tampilkan. Kan tadi di depan saya cerita bahwa komunikasi itu ada visual, ada audio, ada body language gitu ya. Maka kalau kita hanya menggunakan teks, WA itu cuma menyampaikan pesan 7%. Maka tadi di depan saya ceritakan kalau dengan WA bisa closing, dengan WA kita tujuan kita bisa tercapai, maka kita hebat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan media telepon, berarti verbal dan audio kita bisa ini. Intonasi, kejelasan suara, dinamika, nah itu telepon masih bisa. Kalau video, tiga-tiganya dapat. Verbalnya dapat, audionya dapat, visualnya, body language kita bisa dilihat 55%, berarti total 100% aspek komunikasi dapat. Gitu. Apakah tipe klien ini kita hilangkan saja? Maka di dalam CRM itu ada namanya analisa customer. Analisa customer itu sampai pada tahapan di mana kita ini potensinya ada enggak gitu ya. Potensinya ada enggak? Maka kalau misalnya kita punya
10.000 pelanggan, bisa jadi ada 1.000 pelanggan yang kita berikan perhatian sangat baik, ada 4.000 pelanggan yang kita berikan perhatian biasa-biasa saja. Tadi kan kita belajar kontak manajemen yang ada 5 aspek tadi. Maka kalau memang pelanggan ini masih ada potensi, jangan dihilangkan. Tapi tetap kita lakukan komunikasi. Bisa jadi ya customer aktif sebulan 2 kali, sebulan 3 kali. Customer yang ini kalau dia masih aktif belanja, maka kita lakukan. Tapi kalau dia sudah nggak aktif, tapi dulunya pernah aktif, tetap kita jaga. Dari Mas Andin, bagaimana menggali permasalahan yang dihadapi pelanggan yang telah menyampaikan untuk berhenti dulu dengan alasan pandemi. Pola komunikasi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengaktifasi pelanggan telah lama tidak membeli. Ketika kami mencoba bangun komunikasi, pelanggan enggan merespon, ada beberapa yang blokir kontak. Itulah teman-teman, mengapa relationship ini menjadi sangat penting. Nah, kita mundur sedikit ya. Sebelum masa pandemik, dari seluruh pelanggan kita itu misalnya ada 10.000 pelanggan tadi, 1.000, 10.000, 10.000-nya itu punya hubungan yang sangat baik. Baik pelanggan yang masih aktif belanja ataupun sudah enggak, kita bangun komunikasi. Makanya tadi CRM itu kuncinya R-nya tadi. Kita punya komunikasi, punya ikatan hubungan dengan pelanggan. Maka dalam kondisi seperti itu, ya harusnya kita nggak di-reject. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, bayangkan setiap kita kontak pelanggan, itu urusannya urusan bisnis. Tadi kan kita bagi jadi 2. Komunikasi dengan pelanggan itu ada 2 tipe. Relationship activity atau selling activity. Wah, Joko telepon, paling mau nawarin. Pak, tadi Joko telepon. Bilang saya nggak ada. Karena saya sudah dikenal, kalau saya ngubungi dia, pasti karena mau menawarkan. Saya nggak pernah hubungi dia untuk urusan-urusan relationship. Nah, itu yang membuat pelanggan itu reject dengan kita. Bayangkan kalau sebelum terjadi pandemi, kita itu sudah selalu melakukan kegiatan-kegiatan relationship. Ingat bahwa sekarang banyak brand itu, kita baru registrasi aja nih. Terima kasih registrasi Anda sudah kami terima, besok akan kita ingatkan, sudah ada appointment dengan dokter ini jam segini. Nah, besoknya pada saat hari H, paginya kita diingatkan. Kemudian, itu sistem, semuanya melakukan sistem. Kemudian pada saat jam 30 menit, biasanya 30 menit atau 1 jam sebelum jam janjian dengan dokter, itu kadang ada telepon atau notifikasi lewat WA. Nah, pada saat jam sudah ada, kita dipastikan apakah Bapak Joko sudah ada di poli, karena dokter sudah datang. Bayangkan, itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya relationship. Nah, begitu selesai pelayanan dokter, ada notifikasi lagi masuk ke WA. Besoknya, ada notifikasi lagi. Terima kasih Pak Joko atas kunjungannya, semoga cepat sembuh, dan memastikan obat yang diresepkan itu saya konsumsi. Udah ditebus dan dikonsumsi. Seminggu lagi ada. Ini kegiatan-kegiatan relationship. Nah, kalau seperti ini dilakukan, maka kemungkinan besar kita tidak akan diblokir. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan upaya, maka harus benar-benar dipikirkan konten dari yang akan kita kirimkan itu apa. Sekarang yang diperlukan oleh pelanggan kita itu apa? Perhatian, informasi, kemudian motivasi, optimisme. Nah, itu berarti jadi konten menarik. Jangan sampai kondisi seperti ini kita WA, kemudian SMS, isinya adalah tentang produk kita. Ya gue nggak peduli gitu ya, sebagai pelanggan. Kok urusanmu melulu? Saya kan lagi susah. Toko saya lagi tutup. Loh, karyawan saya aja loh sedang dirumahkan. Nggak bisa jualan selama 3 bulan. Masa ya kita maksa customer kita? Maka sebenarnya sekarang masa pandemi, di mana bisnis dari para klien kita itu sedang ngerem, nggak bisa berbisnis dengan baik, maka ini kesempatan yang baik untuk kita membangun relasi.
Loh, kalau membangun relasi doang, nggak dapat bisnis dong kita. Iya kan ada saatnya nanti. Kalau dari sekian banyak vendor, yang memberikan perhatian itu cuma kita. Pada saat pandemi ini selesai, kira-kira dia akan berbisnis dengan siapa? Dengan yang dulu memberikan perhatian selama masa pandemi. Maka kita tetap lakukan, justru ini kesempatan baik untuk kita sebagai pemasar membangun hubungan dengan para customer kita dengan cara ya tadi memberikan perhatian, memberikan informasi, memberikan motivasi, kemudian memberikan solusi. Gitu kalau apa dalam bentuk perhatian. Jangan sampai kita selalu urusan bisnis gitu. Mas Rian, bagaimana teknik merecovery tanpa terkesan klien lama kita nanti akan melakukan penjualan lagi ke mereka? Itulah ada proses namanya. Proses yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa kita ngobrol dulu dengan mereka. Kalau customer yang akan kita recovery itu jumlahnya banyak, kita bisa membuat event. Kita kumpulkan para customer itu dalam bentuk event. Tujuannya apa? Tujuannya, oh ternyata masih ada toh. Saya nggak pernah dihubungi, ternyata kita dikumpulkan lagi. Para customer dikumpulkan lagi di suatu tempat, di satu wilayah itu. Ini contoh kasus kalau misalnya customer-nya banyak yang kita mau recovery. Kalau program recovery kan nanti ada targetnya. Dari 200 pelanggan yang nggak aktif, kita targetkan 10 jadi aktif. Oh, itu sudah bagus. Atau misalnya bulan depan kita ada program lagi, kita targetkan 10 lagi. Kan sudah ada 20. Bulan depannya kita targetkan lagi 30. Maka kita nggak boleh langsung, Pak, dulu kan sudah pernah pakai produk kita. Pakai lagi ya, Pak ya. Ini sudah lebih bagus. Kita ada inovasi. Emang gue pikirin gitu ya. Pelanggan itu selalu berpikirannya gitu. Maka kita selalu harus mendengar mengapa, kemudian apa yang mereka butuhkan, mengapa tidak menggunakan lagi, itu bisa bertanya langsung, bisa kita dengan melakukan survei, walah ternyata toko dia memang sepi, pantes dia nggak order produk kita lagi. Loh, dia ternyata nggak jual cat saya lagi, bukan karena dia nggak mau jualan, tapi tokonya memang sepi. Maka bukan kesalahan, maka solusinya apa? Solusinya kita ajak ngobrol dengan mereka. Kita punya program, yaitu bagaimana mendatangkan traffic ke toko-toko tertentu. Dulu kita buat program namanya program pengecatan rumah gratis. Tukangnya kita yang bayarin, dengan catatan harus beli catnya di toko itu. Nah ini kan kita sebagai prinsipal, kita yang punya cat, meramaikan toko itu dengan cara mendatangkan traffic. Nah, kita catkan gratis. Satu wilayah dulu kita ada 100 rumah, kali 5 wilayah berarti ada 500 rumah. Dengan syarat beli catnya di itu. Jadi kita bantu meramaikan toko dia kalau memang permasalahannya itu. Tadi ada contoh kasus, kios itu nggak jual pupuk saya lagi, ternyata para petani itu ragu dengan kualitas pupuk kita. Lah berarti solusinya apa? Kita nggak bisa nekan si kios-kios, kamu dong kulaan lagi, jualan lagi pupuk saya. Problemnya bukan pada si kios yang nggak mau jualan. Petani nggak mau pakai pupuk kita, maka kita bekerja sama dengan kios agar kios aktif lagi, yaitu dengan cara kita membuat program edukasi kepada petani. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman. Sekarang sudah jam 9. Ada pertanyaan terakhir dari Mas Rian, saya akan jawab. Untuk recovery yang kita hubungi apa hanya untuk klien repeater saja, yang sudah tidak, atau klien hanya sekali beli saja. Jadi dalam bisnis silakan didefinisikan yang disebut customer aktif itu seperti apa. Kalau di bisnis telekomunikasi, 6 bulan tidak bayar cicilan masuk ke dalam kategori customer nggak aktif. Gitu ya. Kalau misalnya di bisnis produk kesehatan, bisnis suplemen, 1 tahun nggak beli disebut customer nggak aktif. Nah, di bisnis teman-teman, silakan didefinisikan dulu. Customer aktif sama nggak aktif itu dibedakannya dengan cara seperti apa. Apakah yang setahun nggak belanja masuk customer nggak aktif, maka recovery itu ditujukan kepada customer yang tidak aktif. Oke, baik teman-teman. Itu yang saya bisa sampaikan.
Semoga bisa menginspirasi. Kalau nanti ada yang ditanyakan lebih lanjut, bisa chat saya lewat WA. Kemudian informasi-informasi terkait dengan CRM, teman-teman bisa kunjungi di belajar tentang crm.com dan di YouTube saya Joko Ristono. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk bisnis teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di kelas yang berikutnya. Ya, di bulan ini masih ada 2 kelas, tanggal 25 dan tanggal 28. Oke, terima kasih. Kelas kita tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.